Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Sekali peristiwa, pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku, supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu, Yudas mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Pada hari pertama dari hari raya roti tak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di manakah engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya, beginilah pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku." Lalu murid-murid melakukan seperti apa yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama dengan ke-12 murid itu. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Dan dengan hati yang sangat sedih, berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan." Yesus menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang tertulis tentang dia. Tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Yudas yang hendak menyerahkan Yesus itu menyahut, "Bukan aku ya Rabi." Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, panggung sedang disiapkan untuk drama terakhir dari seluruh misi Yesus. 2 hari lagi, kita akan mengenangkan hari sengsara, wafat Yesus di kayu salib. Yudas telah pergi kepada imam kepala untuk membuat kesepakatan untuk menyerahkan Yesus kepada mereka. Penginjil Matius mengatakan bahwa Yudas menjual Yesus dengan 30 keping perak. Meskipun dalam Matius bab 27 dikatakan bahwa Yudas menyesal ketika menyaksikan Yesus akan dihukum mati, dan ia mengembalikan uang 30 keping perak kepada imam-imam kepala dan tua-tua dengan sebuah ungkapan penyesalan. "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Selanjutnya dikatakan bahwa Yudas gantung diri. Apakah Yudas sungguh-sungguh menyesal dari hati yang terdalam? Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, penyesalan bisa membunuh, juga bisa memurnikan atau membawa pertobatan. Kemampuan untuk percaya bahwa kita diampuni sangat penting untuk pertumbuhan spiritual kita. Inilah perbedaan yang menentukan antara Petrus dan Yudas. Petrus menyangkal Yesus sebanyak 3 kali di saat Yesus dalam sengsara, demi melindungi dirinya dan demi kenyamanan dirinya. Penginjil Matius bab 26 juga mengisahkan bahwa Petrus menangis dengan sedihnya sebagai ungkapan penyesalan yang terdalam. Namun, penyesalan Petrus akan penyangkalannya terhadap Yesus membuat Petrus menjadi batu karang di mana gereja Kristus didirikan. Sedangkan Yudas tidak bisa memikirkan kemungkinan pengampunan, dan dia masuk ke dalam kegelapan yang tak terbayangkan. Sekali lagi, Yudas mati dalam keserakahannya. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus,
Kisah Injil hari ini menyoroti kedalaman cinta yang ditunjukkan oleh Yesus. Dia sengsara dan wafat, namun dia tetap setia sepanjang jalan salibnya. Dia tidak membalas, tidak peduli betapa memalukan dan menyakitkan dia diperlakukan oleh para algojo. Cinta yang lebih tinggi, yakni cinta ilahi, membuat Yesus terus maju. Kita berterima kasih kepada Yesus atas kebesaran hatinya untuk tetap mencintai dan mengampuni orang-orang yang telah menyakitinya. Apalagi kalau kita menaruh kepercayaan dan kasih kepadanya, Ia akan semakin dan lebih mencintai kita. Ingatlah pengalaman dan saat ketika kita dikhianati atau disakiti oleh teman atau pasangan, atau mungkin kita dikecewakan oleh gereja melalui peraturan dan kebijakannya. Bagaimana reaksi kita? Apakah kita membalas, menjauh, atau melakukan yang terbaik untuk memperbaiki mereka? Pekan Suci adalah ajakan untuk berjalan dekat dengan Yesus. Kita mengarahkan pandangan kita kepadanya dan menemani Dia dalam penderitaannya. Kita membiarkan Dia melihat kita lebih dekat dan melihat kita sebagaimana adanya. Semoga Tuhan memberkati kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.